Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada hari-hari di mana hati terasa ringan, namun tidak sedikit pula waktu ketika hati terasa sempit, sesak, bahkan lelah menanggung beban. Kita sering tersenyum di hadapan manusia, tetapi diam-diam menangis saat sendirian. Kita terlihat kuat, padahal di dalam hati ada luka yang belum sembuh, ada harapan yang belum terwujud, dan ada doa yang belum terjawab. Dunia memang tempat ujian, bukan tempat balasan. Disinilah hati diuji. Apakah ia tetap bersih, atau justru dipenuhi keluh kesah, iri, dan kecewa? Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan harta, jabatan, atau pengakuan manusia, namun tetap merasa kosong. Karena sejatinya, yang lelah itu bukan tubuh, melainkan hati, dan hati tidak akan sembuh dengan hal-hal dunia semata. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa hati manusia mudah goyah. Karena itu, Allah tidak membiarkan hambanya mencari kesembuhan sendiri. Dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dan dalam perjalanan orang-orang soleh, Allah telah menyediakan obat-obat hati yang menenangkan, meneguhkan, dan menguatkan jiwa. Obat yang tidak dibeli dengan uang, tetapi diraih dengan keikhlasan dan kedekatan kepadanya. Ketika hati mulai gelisah, saat hidup terasa berat dan masalah datang silih berganti, sebenarnya itu adalah isyarat agar kita kembali kepada Allah, kembali menata niat, dan kembali membersihkan hati. Sebab hati yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menghadapi kenyataan hidup, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya dipenuhi sabar, syukur, dan ridha atas takdir Allah. Melalui pembahasan ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana Islam mengajarkan kita merawat hati agar tetap hidup, tenang, dan bercahaya di tengah kerasnya dunia. Bukan untuk menjadikan hidup tanpa masalah, tetapi agar hati tetap kokoh meski diuji. Karena hati yang sehat adalah kunci ketenangan, dan ketenangan adalah nikmat yang paling berharga di dunia. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk ikut berpartisipasi dalam kebaikan ini. Jika pembahasan seperti ini terasa menenangkan, menguatkan, dan bermanfaat untuk hati kita, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai dukungan. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang membutuhkan penguatan hati, karena bisa jadi satu share darimu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Tulis di kolom komentar pengalaman atau perasaan yang sedang kamu rasakan, agar kita bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang insya Allah terus menghadirkan pengingat dan penyejuk hati. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja obat hati hidup di dunia. Obat hati yang pertama adalah membaca Al-Quran dan maknanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, obat hati yang pertama dan paling utama dalam hidup di dunia ini adalah membaca Al-Quran sekaligus memahami maknanya. Al-Quran bukan sekedar bacaan yang dilafalkan oleh lisan, tetapi cahaya yang diturunkan Allah untuk menyembuhkan penyakit hati, menenangkan jiwa, dan membimbing manusia agar tidak tersesat dalam gelapnya kehidupan. Ketika hati gelisah, pikiran penuh beban, dan hidup terasa sempit, seringkali bukan karena masalah terlalu besar, melainkan karena hati terlalu jauh dari kalam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini menandakan bahwa di dalam setiap ayat terdapat kekuatan yang mampu menembus kerasnya hati. Saat ayat-ayat Allah dibaca dengan penuh kesadaran, hati yang sebelumnya gelap perlahan menjadi terang, hati yang keras mulai melunak, dan jiwa yang lelah mendapatkan ketenangan. Bahkan banyak orang merasakan hanya dengan mendengar lantunan Al-Quran saja, air mata dapat mengalir tanpa tahu sebabnya. Itulah bukti bahwa Al-Quran berbicara langsung kepada hati.
Namun membaca Al-Quran tidak cukup hanya dengan suara yang indah atau target hatam semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan hati dan berusaha memahami maknanya. Ketika kita membaca ayat tentang sabar, kita diingatkan untuk tidak tergesa-gesa mengeluh. Saat membaca ayat tentang janji Allah, hati kita dikuatkan bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia. Dan ketika membaca ayat tentang ujian, kita sadar bahwa apa yang kita alami hari ini bukan tanda kebencian Allah, melainkan bentuk kasih sayang dan cara Allah meninggikan derajat hambanya. Membaca Al-Quran juga mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan sudut pandang akhirat. Dunia yang sebelumnya terasa begitu menekan, perlahan menjadi lebih ringan karena kita paham bahwa semua ini hanya sementara. Al-Quran mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan saat semua keinginan terpenuhi, tetapi ketika hati tenang karena merasa dekat dengan Allah. Inilah obat yang tidak bisa digantikan oleh nasihat manusia manapun. Jika hati terasa sempit, cobalah luangkan waktu khusus setiap hari untuk membaca Al-Quran meski hanya beberapa ayat. Bacalah dengan perlahan, resapi artinya, dan biarkan ayat-ayat itu berbicara kepada kondisi hatimu saat ini. Jadikan Al-Quran sebagai teman di saat sepi, sebagai penenang di kala sedih, dan sebagai penuntun di saat bingung mengambil keputusan. Niscaya, perlahan tapi pasti, hati akan kembali hidup. Karena sejatinya, hati yang dekat dengan Al-Quran adalah hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah akan selalu menemukan ketenangan meski hidup dipenuhi ujian. Al-Quran adalah obat hati yang paling benar, paling lembut, dan paling menenangkan bagi siapapun yang ingin hidup dengan jiwa yang tenang dan penuh harapan. Obat hati yang kedua, mendirikan sholat malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, obat hati yang kedua adalah mendirikan sholat malam. Sholat malam adalah ibadah yang sering terasa berat bagi tubuh, tetapi justru sangat ringan dan menenangkan bagi hati. Ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, Allah membuka pintu rahmat-Nya dan memanggil hamba-hamba pilihan untuk mendekat, bermunajat, dan mencurahkan seluruh isi hati hanya kepadanya. Di waktu inilah, hati yang lelah mendapatkan tempat terbaik untuk bersandar. Sholat malam mengajarkan kita tentang keikhlasan yang sesungguhnya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengetahui selain Allah. Justru dalam kesunyian itulah hati menjadi jujur. Kita tidak lagi sibuk menjaga citra di hadapan manusia, tetapi berdiri apa adanya di hadapan Allah. Segala keluh kesah, luka dan harapan yang sulit diungkapkan di siang hari dapat kita sampaikan dengan penuh ketenangan di malam yang sunyi. Banyak orang merasa doanya terasa berat di siang hari, namun menjadi sangat ringan saat dipanjatkan dalam sholat malam. Itu karena pada waktu tersebut hati lebih lembut, pikiran lebih tenang, dan jiwa lebih fokus. Sholat malam menjadi ruang khusus bagi hati untuk dibersihkan. Air mata yang jatuh di sepertiga malam bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hati sedang disembuhkan oleh Allah. Sholat malam juga melatih kesabaran dan keteguhan iman. Bangun dari tidur, meninggalkan kenyamanan kasur, lalu berdiri menghadap Allah adalah perjuangan yang besar. Namun dari perjuangan itulah, hati menjadi kuat. Orang yang terbiasa sholat malam akan lebih tenang menghadapi masalah di siang hari, karena hatinya sudah diisi dengan ketenangan di malam sebelumnya. Masalah tetap ada, tetapi hati tidak mudah goyah. Selain itu, sholat malam adalah waktu terbaik untuk memohon ampunan dan menyampaikan doa-doa terdalam. Allah Maha mendengar setiap bisikan hambanya. Doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati di sholat malam memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menenangkan hati. Bahkan ketika doa belum dikabulkan sesuai keinginan, hati tetap merasa lapang, karena yakin Allah sedang menyiapkan yang paling benar. Tidak perlu memulai dengan banyak rokaat, cukup 2 rokaat dengan khusyuk, lalu berdoa dari hati yang paling dalam. Konsistensi lebih utama daripada banyaknya. Jadikan sholat malam sebagai kebiasaan, bukan sebagai beban. Perlahan,
hati akan merasakan perubahan, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Karena sholat malam bukan hanya tentang menghidupkan malam, tetapi tentang menghidupkan hati. Hati yang terbiasa bangun untuk Allah di malam hari akan dijaga ketenangannya oleh Allah di siang hari. Inilah obat hati yang lembut, namun sangat dalam pengaruhnya bagi jiwa yang ingin dekat dengan Allah. Obat hati yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, obat hati yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang baik. Hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Tanpa disadari, cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara kita memandang hidup banyak dibentuk oleh siapa saja yang sering kita temui. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya memilih lingkungan dan teman yang baik, sebab mereka bisa menjadi penyejuk hati atau justru sumber kegelisahan. Orang-orang baik adalah mereka yang kehadirannya mengingatkan kita kepada Allah. Ketika kita duduk bersama mereka, hati terasa lebih tenang, lisan terjaga, dan pikiran lebih jernih. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka berusaha menjaga diri dalam kebaikan. Obrolan mereka tidak dipenuhi gibah, keluhan berlebihan, atau kebencian, melainkan nasihat, doa, dan saling menguatkan dalam iman. Tanpa ceramah panjang, keberadaan mereka saja sudah menjadi obat bagi hati yang lelah. Berkumpul dengan orang-orang baik juga membuat hati merasa tidak sendirian dalam berjuang. Ketika iman sedang turun, kita melihat orang lain tetap berusaha taat, lalu hati ikut tergerak. Saat kita hampir menyerah menghadapi ujian hidup, kisah kesabaran mereka menjadi penguat. Inilah hikmah kebersamaan dalam kebaikan, di mana satu hati menguatkan hati yang lain, dan satu doa menguatkan doa yang lain. Sebaliknya, jika terlalu sering berada di lingkungan yang jauh dari nilai kebaikan, hati akan perlahan mengeras. Hal yang awalnya terasa salah, lama-lama dianggap biasa. Inilah bahaya lingkungan yang buruk bagi hati. Karena itu, menjaga pergaulan bukan hanya soal akhlak, tetapi juga soal keselamatan hati. Hati yang ingin sembuh membutuhkan suasana yang bersih dan menenangkan. Berkumpul dengan orang-orang baik tidak selalu berarti harus hadir dalam majelis besar. Kadang cukup memiliki satu atau dua sahabat yang tulus, yang mau saling mengingatkan saat lalai dan saling mendoakan saat diuji. Bahkan di era sekarang, mendengarkan kajian, mengikuti komunitas kebaikan, atau menyimak nasihat orang-orang soleh juga termasuk bentuk berkumpul dengan orang-orang baik, selama hati kita ikut terhubung dalam kebaikan. Ketika hati terasa lelah, jangan menjauh dari manusia secara total. Mendekatlah kepada orang-orang yang baik, karena Allah sering menghadirkan ketenangan melalui perantara hambanya yang soleh. Bersama mereka, hati akan lebih mudah kembali mengingat Allah, lebih ringan dalam bersyukur, dan lebih kuat dalam bersabar. Karena sejatinya, hati yang berada di lingkungan kebaikan akan lebih mudah hidup. Berkumpul dengan orang-orang baik adalah obat hati yang menjaga iman tetap menyala dan menuntun kita agar tetap berada di jalan yang benar hingga akhir kehidupan. Obat hati yang keempat, perbanyak berpuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, obat hati yang keempat adalah perbanyak berpuasa. Puasa bukan hanya ibadah menahan lapar dan dahaga, tetapi latihan besar untuk menundukkan hawa nafsu dan membersihkan hati. Banyak kegelisahan hati sebenarnya bersumber dari nafsu yang tidak terkendali, keinginan yang berlebihan, ambisi yang melampaui batas, serta rasa tidak puas terhadap takdir Allah. Melalui puasa, hati dilatih untuk tenang, sabar, dan menerima. Saat berpuasa, tubuh memang merasakan lapar, tetapi hati justru diajak untuk lebih peka. Kita belajar bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Dari sinilah hati mulai sembuh karena ia tidak lagi diperbudak oleh dorongan dunia. Puasa mengajarkan kita mengendalikan lisan, pandangan, dan pikiran. Ketika semua itu dijaga, hati menjadi lebih bersih dan ringan. Puasa juga membuat hati lebih dekat kepada Allah. Rasa lapar dan haus mengingatkan kita akan kelemahan diri sebagai hamba.
kita sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan mengikis kesombongan yang sering menjadi penyakit hati. Hati yang rendah akan lebih mudah menerima nasihat, lebih lapang menghadapi ujian, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Selain itu, puasa memiliki keistimewaan sebagai ibadah yang pahalanya langsung Allah yang membalas. Keistimewaan ini membawa ketenangan tersendiri bagi hati. Saat berpuasa, meski tidak ada yang melihat, Allah Maha Mengetahui. Inilah yang melatih keikhlasan dan memperkuat hubungan batin antara hamba dan Robnya. Hati yang ikhlas akan jauh dari kegelisahan, karena tidak lagi sibuk mencari pengakuan manusia. Perbanyak puasa sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud bagi yang mampu. Tidak perlu memaksakan diri, tetapi lakukan dengan niat yang tulus. Sedikit namun konsisten lebih baik daripada banyak namun berat dijalani. Dengan puasa yang rutin, hati akan lebih terjaga dari amarah, iri, dan keluh kesah yang berlebihan. Puasa juga menumbuhkan empati kepada sesama. Ketika kita merasakan lapar, hati menjadi lebih lembut dan mudah bersyukur. Kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan lebih ringan untuk berbagi. Hati yang gemar bersyukur dan peduli akan lebih sehat dan jauh dari penyakit hati. Karena itu, perbanyaklah berpuasa bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi untuk kesehatan hati. Puasa adalah obat yang menenangkan, membersihkan, dan menguatkan jiwa, agar tetap hidup dalam ketaatan dan ridho kepada Allah di tengah godaan dunia. Obat hati yang kelima atau yang terakhir adalah zikir di waktu malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, obat hati yang kelima adalah zikir di waktu malam. Malam adalah waktu ketika suasana menjadi sunyi, aktivitas dunia perlahan berhenti, dan hati manusia lebih mudah untuk merenung. Di saat inilah zikir memiliki kekuatan yang sangat dalam untuk menenangkan jiwa. Ketika lisan menyebut nama Allah dan hati ikut hadir mengingatnya, kegelisahan perlahan memudar dan digantikan dengan ketentraman. Zikir di waktu malam bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk kedekatan yang sangat lembut antara hamba dan Rabb-Nya. Saat malam sunyi dan mata manusia terpejam, hati yang berzikir sedang hidup dan disinari cahaya keimanan. Allah berjanji bahwa dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang. Ketenangan ini bukan ketenangan palsu, tetapi ketenangan yang lahir dari rasa aman karena merasa dekat dengan Allah. Di malam hari, pikiran tidak lagi disibukkan oleh hiruk-pikuk dunia. Karena itu, zikir lebih mudah meresap ke dalam hati. Ucapan tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar yang dilafalkan dengan perlahan akan membersihkan hati dari beban dosa, penyesalan, dan kekhawatiran berlebihan. Setiap istighfar adalah pengakuan kelemahan diri, dan setiap pengakuan itu membuka pintu ampunan Allah. Hati yang sering beristighfar akan lebih ringan dan tidak mudah gelisah. Zikir malam juga menjadi penguat iman bagi hati yang lelah. Ketika doa terasa berat di siang hari, zikir di malam hari justru terasa menenangkan. Kita tidak perlu merangkai kata yang panjang, cukup menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran. Dalam kesederhanaan itulah hati disembuhkan. Banyak orang merasakan bahwa setelah berzikir di malam hari, tidurnya lebih nyenyak dan bangunnya lebih lapang. Tidak harus lama atau berat. Beberapa menit sebelum tidur atau saat terbangun di sepertiga malam sudah cukup untuk menghadirkan ketenangan. Yang terpenting adalah konsistensi dan kehadiran hati. Zikir yang sedikit namun rutin akan lebih berpengaruh daripada zikir panjang tetapi jarang dilakukan. Perlahan, zikir akan menjadi kebutuhan hati, bukan lagi sekadar amalan. Zikir di waktu malam juga melatih kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saat semua urusan dunia ditinggalkan, hati diajak untuk berserah diri. Dari sikap berserah inilah lahir rasa ridho terhadap takdir Allah. Hati yang ridho tidak mudah kecewa, tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa. Karena itu, jadikan zikir di waktu malam sebagai penutup hari dan pembuka ketenangan. Sebab hati yang mengakhiri harinya dengan mengingat Allah akan dijaga ketentramannya oleh Allah hingga terbitnya fajar. Inilah obat hati yang lembut namun sangat kuat bagi siapapun yang ingin hidup dengan jiwa yang damai di dunia.
Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini, kita belajar bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Jika hati tenang, maka hidup terasa ringan. Namun jika hati sakit, dunia yang luas pun terasa sempit. Karena itu, Islam menghadirkan obat-obat hati agar manusia mampu menjalani hidup di dunia dengan jiwa yang kuat dan penuh ketenangan. Obat hati yang pertama adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Al-Quran adalah cahaya yang menyinari kegelapan hati, penawar bagi kegelisahan, dan penguat bagi jiwa yang lelah. Dengan mendekat kepada Al-Quran, hati diajak melihat hidup dari sudut pandang iman dan akhirat. Obat hati yang kedua adalah mendirikan sholat malam. Di saat manusia terlelap, sholat malam menjadi ruang paling jujur bagi hati untuk bersandar kepada Allah. Dari keheningan malam, hati dibersihkan, dikuatkan, dan diajari keikhlasan yang sejati. Obat hati yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang baik. Lingkungan yang baik akan menjaga hati tetap hidup. Dari kebersamaan dalam kebaikan, iman saling menguatkan dan hati tidak merasa sendirian dalam berjuang. Obat hati yang keempat adalah perbanyak berpuasa. Puasa melatih kesabaran, menundukkan hawa nafsu dan membersihkan hati dari keinginan berlebihan. Dari puasa, lahir hati yang rendah, bersyukur dan lebih dekat kepada Allah. Obat hati yang kelima adalah zikir di waktu malam. Dengan mengingat Allah di saat sunyi, hati menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Zikir menumbuhkan rasa ridho dan ketentraman yang mendalam. Kelima obat ini saling melengkapi. Jika dijalani dengan istiqomah, hati akan lebih kuat, tenang dan hidup dalam ridho Allah meski dunia penuh ujian. Saudaraku, jika pembahasan tentang 5 obat hati hidup di dunia ini terasa menenangkan dan bermanfaat, jangan ragu untuk mendukung dengan menekan tombol like agar lebih banyak orang bisa menjangkaunya. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang lelah secara batin. Karena bisa jadi satu share darimu menjadi jalan kebaikan yang besar. Silakan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati atau pengalaman apa yang sedang kamu hadapi saat ini, agar kita bisa saling menguatkan dan mendoakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten Islami berikutnya yang insya Allah terus menghadirkan pengingat, penyejuk hati, dan motivasi iman dalam menjalani kehidupan. Semoga setiap like, share, komentar, dan subscribe menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, serta menjadi jalan bagi kita semua untuk memiliki hati yang tenang, kuat, dan selalu dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.